Sekali lagi yang kami tegaskan kepada teman sekalian bahwa kita semua melihat fakta, melihat apa yang terjadi ketika hal tersebut sudah kita lihat bersama. Jadi apa yang kita pedomani dan apa yang kita sampaikan ini adalah sebagai suatu keutuhan berita yang bisa dipedomani buat teman sekalian. Apapun yang disampaikan oleh pimpinan itu berarti itulah yang tertinggi dari lembaga ini. Baik itu dari Kejaksaan Agung, baik itu dari Menko Polhukam, ataupun dari Bapak Kapolri. Bahwa beliau menyampaikan bahwa hal tersebut yang disampaikan detail dari teman sekalian, kami jawab dengan senang hati bahwa antara kejaksaan dan kepolisian tidak ada masalah, dalam keadaan baik-baik saja. Dan anggota juga sudah diperiksa oleh Propam dan tidak ada masalah. Maka dari itu sudah dikomunikasikan antar pimpinan dan sudah ditegaskan ketika hari Senin yang lalu itu menjadi kunci jawaban dari kita semua. Jadi kita tidak harus berpersepsi yang lain-lainnya, kecuali kalau memang ada hal yang lainnya nanti berkembang, baru nanti kita akan melihat seperti apa. Tapi dengan adanya pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah antara jaksa dan kepolisian, dan jaksa dan kepolisian dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan Pak Menko Polhukam menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem. Berarti inilah yang harus kita pedomani untuk bisa ke depan kita bisa bekerja lebih baik lagi. Pemeriksaan itu masih berlanjut, Pak? Pemeriksaan kepada Densus itu masih berlanjut apa sudah selesai? Situasinya sampai dengan saat ini sudah selesai pemeriksaannya. Namun kalau nanti ada informasi terbaru atau hal yang lainnya, nanti akan kita dalami lagi. Sejauh ini tidak ada hukuman yang disematkan ke Densus itu. Sampai dengan saat ini anggota dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian hasil pemeriksaannya juga tidak ada masalah. Maka dari itu tadi antara pimpinan sudah menyampaikan kepada kita semua, dan Bapak Kadif Hukum juga sudah kita klarifikasi tidak ada permasalahan untuk anggota. Nah, gantian. Dari Harian Kompas, Pak. Ya. Izin Pak mau bertanya, Pak. Tadi kan Bapak sudah membenarkan bahwa ada satu anggota Densus 88 yang ditangkap gitu ya, Pak. Nah, ditangkap ini kan pasti ada terjadi sesuatu ya, Pak, yang diduga penguntitan itu. Apakah boleh dijelaskan, Pak? Mereka itu memata-matai atau seperti apa, atau sampai mengambil foto atau yang mengganggu Jampitsus sehingga akhirnya ditangkap gitu, Pak. Itu seperti apa, Pak? Karena belum clear, Pak, di kita kan. Iya. Ada orang yang ditangkap pasti ada sesuatu dong, Pak. Nah, kita pengen tahu, Pak, apa yang terjadi ini. Terus kemudian tadi Bapak juga menyebutkan bahwa Pak Menko Polhukam menyebut bahwa hubungan antara lembaga Kejaksaan dan Polri itu adem ayem. Apakah sebelumnya juga ada situasi yang panas-panas gitu, Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih, Pak. Baik, ya Pak, silakan. Izin Pak dari Tirto mau tanya beberapa hal. Ini kan tadi Bapak menyebut beberapa kali bahwa hari Senin itu para pimpinan sudah ketemu dan sudah menyatakan baik-baik saja. Tapi pada itu tanggal 27, lalu tanggal 28 Pak Menko Polhukam mengisi rakernas di Bayintelkam dan beliau menyatakan bahwa semua memang baik-baik saja, tapi penyelidikan tetap dilakukan dan nanti hasilnya seperti apa akan clear dan disampaikan. Nah, ini kan kalau misalkan mengacu pada keterangan terakhir, berarti penyelidikan itu masih dilakukan gitu Pak, menurut Pak Menko Polhukam, dan akan di-clearkan. Nah, berarti tidak clear di hari Senin ketika rapat pimpinan di Istana. Kedua, saya mau nanya terkait dengan dilepaskannya anggota Densus itu yang akhirnya dijemput Paminal, itu dilepaskan ketika setelah adanya konvoy beberapa malam di Kejaksaan atau sebelumnya, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa beberapa hari itu memang konvoy terjadi dengan anggota Laras Panjang, bahkan pengerahan Raisa juga ada anggota dari Polsek Kebayoran. Nah, itu kedua. Lalu ketiga, berarti yang kan diperiksa ya Pak oleh Propam gitu, lalu tidak ada indikasinya. Ini kan agak aneh ya Pak, ketika dia benar melakukan kesalahan yang akhirnya diamankan oleh tim kejaksaan,
tapi tidak ada apa-apa gitu bilangnya. Nah ini tolong dikelirkan di sini Kak, di sini Pak, karena kita juga bisa membantu gitu. Tapi kalau tidak clear nanti kita yang dipertanyakan juga. Pasti Pak. Baik, terima kasih untuk pendalamannya yang sudah disampaikan. Jadi memang benar kalau anggota sudah diperiksa. Maka tadi hasil keterangan dari Pak Kadif Propam, seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin atau yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam juga akan menyampaikan hal serupa. Jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah. Maka sampai dengan hasil pemeriksaan itu selesai, kami mendapatkan informasi seperti itu. Oleh karena itu, penegasan yang tadi disampaikan teman-teman tentang adanya bahwa para pimpinan sudah ketemu di hari Senin, itu menurut kami bahwa hal tersebut sudah menjadi gambaran secara utuh bahwa permasalahan yang minggu lalu menjadi satu hal yang sangat viral di media sosial sudah terjawab dengan adanya komunikasi antar pimpinan dan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan ataupun dari para pihak yang ada di sana, di mana di sana ada Bapak Menko Polhukam tadi, ada Bapak Jaksa Agung ataupun dari Bapak Kapolri, dan disaksikan oleh Bapak Panglima TNI maupun Bapak Bahlil. Dan beliau semua menyampaikan diawali oleh Bapak Jaksa Agung, tidak masalah, baik-baik saja. Coba dilihat lagi dari sana. Oleh karena itu, itulah yang menjadi patokan